hari ini? Alhamdulillah baik. Sebelum kita mulai pelajaran hari ini, udah pada sarapan semua kan? Alhamdulillah sudah. Ibu mau tanya, Konita sarapan dengan apa ya tadi pagi? Kalau Naswa, wah sarapannya dengan ikan ya. Oh, sebelum kita mulai, siapa yang memimpin doa terlebih dahulu? Ya silahkan kepada Konita. Baiklah teman-teman, sebelum belajar kita baca doa mulai. Sudah selesai. Terima kasih Konita. Baiklah, sebelum Ibu mulai pelajaran kita hari ini, Ibu mau cek hadirannya terlebih dahulu. Apabila nama kalian dipanggil, ajukan tangan atau ucapkan hadir ya. Konita, Naswa, hadir. Baiklah, hadir semua ya. Sebelum Ibu mulai pelajaran kita hari ini, Ibu akan tunjukkan media pelajaran kita terlebih dahulu. Di sini Ibu membuat media pembelajaran kita hari ini menggunakan PPT. Baiklah, di sini pembelajaran kita hari ini yaitu tema 1, indahnya kebersamaan, subtema 2, kebersamaan dalam keberagaman, pembelajaran 1. Di mana di sini tujuan pembelajaran kita hari ini adalah setelah percobaan, siswa mampu menjelaskan proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengar dengan runtut. Yang kedua itu, setelah percobaan, siswa mampu menyajikan laporan tentang proses terjadinya bunyi dari sumber bunyi hingga ke indera pendengar dengan sistematisnya. Ibu, di sini Ibu mau bertanya, indera pendengar kita itu apa ya? Ya benar, telinga. Telinga itu merupakan indera pendengar kita sebagai manusia. Hewan juga indera pendengarnya itu telinga. Kita lanjut ya. Di sini Ibu mengambil pembelajaran 1 muatan IPA, di mana kita akan membahas cara menghasilkan bunyi pada benda. Dengarkan Ibu terlebih dahulu, baca ya. Sumber bunyi adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi. Bunyi itu sendiri dihasilkan oleh benda yang bergetar. Contohnya, pita suara bergetar ketika kita berbicara. Ibaratkan Ibu yang sedang berbicara ini, pita suara kita ini akan bergetar, itulah dinamakan yang bisa menghasilkan bunyi. Yang kedua itu senar gitar yang dipetik. Ketika seseorang itu bermain gitar, tahu kan apa itu gitar? Udah pernah lihat gitar belum? Nah, kalau untuk main gitarnya udah pernah belum? Udah pernah. Bisa main gitar? Itu cara main gitar itu gimana sih? Nah, benar, dipetik. Cara memainkan gitar itu senar gitar dipetik seperti ini. Kayak kita mau menggosok-gosok sisir itu. Ada suaranya kan itu? Ya benar. Kita lanjut. Sampai di sini ada yang mau ditanyakan? Enggak ada ya. Ibu lanjut ya. Contoh sumber bunyi antara lain alat musik. Yang pertama biola. Siapa yang sudah pernah melihat biola? Oh, kalian lihat biola itu bentuknya sama kayak gitar nggak sih? Sama. Cara mainnya kalau cara mainnya biola itu kayak mana ya? Di kayak mana? Belum pada tahu ya, masih bingung ya. Di sini gue baca senar biola yang digesek menghasilkan bunyi. Bunyi dihasilkan dari senar yang bergetar. Jadi di sini biola itu cara mainnya itu digesek. Ibaratnya kan dia di sini kita ya. Kita ada tadi kayak kayunya itu, tongkatnya itu digesek-gesek, dia akan bergetar dan mengeluarkan bunyi. Di biola ini sendiri apa sih yang kesamaan biola dengan gitar? Ya benar, bentuknya. Kalau gitar itu kan nggak menggunakan tongkat kayak biola ini, sedangkan biola dia bisa berbunyi itu karena digesek, berarti karena dia menggunakan alat bantu, yaitu dengan tongkat. Yang kedua yaitu marakas. Apa sih marakas itu? Di sini kalian pernah nonton Upin Ipin nggak? Pernah lihat Upin Ipin yang main lagu Borye-Borye itu? Nah, itu dinamakan dengan marakas.
Siapa di sini mau membacanya? Marakas itu apa? Naswa boleh dibaca? Marakas yang digoyangkan akan menghasilkan butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Nah, dari bacaan, terima kasih Naswa. Dari bacaan yang Naswa baca tadi, apakah kalian sudah paham apa itu marakas? Sudah ya. Baiklah, di sini Bu jelaskan lagi. Marakas itu yaitu yang digoyangkan akan menghasilkan bunyi, butiran dalam marakas saling bertumbukan sehingga menghasilkan bunyi. Marakas itu ibarat berarti dua, satu di tangan kanan, satu di tangan kiri. Ibaratnya itu dia itu ada isinya ya di dalam, apabila digoyang-goyang dia mengeluarkan bunyi seru kayak gitu. Berarti sama kayak yang Upin Ipin itu, yang main gorge-gorge itu. Contoh yang ketiganya yaitu gendang. Di sini siapa yang suka main gendang? Nah, suka main gendang kan? Pasti main gendang itu seru, bawaannya mau joget aja kan? Jadi di sini ada contoh seseorang sedang bermain gendang. Kepada Konita boleh dibaca? Saat dipukul kulit gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Nah, terima kasih Konita. Dari bacaan Konita tadi, gendang adalah ketika dia dipukul kulitnya, gendang akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Ibaratnya ini gendang kita pukul dia akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Dimana gendang ini sering banyak kegunaannya loh. Pertama, untuk orang bermain kasidah, bermain gendang untuk acara-acara gambus. Banyak kegunaan dari gendang ini. Gendang ini juga bisa dihasilkan dari, ada yang tahu nggak kulit gendang itu berasal dari kulit apa? Ya benar, dari kulit kerbau. Gendang ini kulitnya itu biasanya dihasilkan dari kulit kerbau, dimana kulit kerbau itu biasanya bagus untuk gong, untuk gendang karena kulitnya itu bagus untuk memantulkan suara. Di antara yang ibu berikan contoh tadi, apakah ada di antara kalian yang ingin menyebutkan contoh sumber bunyi lainnya? Kalau ada boleh disebut nama. Iya, Kolita silahkan. Suling. Ya benar sekali, suling. Kalau suling itu kan gimana sih cara kerjanya suling itu? Ya benar, ditiup. Suling itu cara kerjanya yaitu saat kita meniup suling, maka udara tersebut keluar melalui lubang yang ada dan menghasilkan suara sesuai keluarnya udara tersebut. Ibaratnya kita menggunakan suling. Suling itu kan biasanya ada titik, ada lubang-lubangnya 1, 2 atau 3. Ibaratnya kita niup panjang berarti suaranya kan keluar panjang. Kalau kita tiup kuat berarti suaranya kan muncul kuat, lebih keras ya. Ada yang ingin menyebutkan contoh lain? Iya, Naswa, contoh apa lagi? Kecapi. Ya benar, kecapi. Kecapi itu sendiri adalah alat musik yang cara kerjanya hampir mirip seperti gitar. Berarti cara memainkan kecapi itu sama, yaitu dipetik. Saat dipetik maka sebenarnya bergetar menghasilkan suara. Berarti kecapi ini sama dengan gitar. Ibaratnya kita tarik petik-petik kayak gini, dia akan menghasilkan sebuah bunyi. Apakah ada contoh lain? Ya, Konita silahkan. Ya, gong. Kalau gong itu sama kayak gendang nggak sih? Sama. Kalau gong itu cara menghasilkan bunyinya yaitu saat kita memukul gong, maka gong itu akan bergetar dan menghasilkan bunyi. Ibaratnya di masjid-masjid itu adalah gong tadi, misalnya di masjid. Kalau gong itu kan biasanya di masjid-masjid dulu sebelum adanya bunyi serene itu kan biasanya orang menggunakan untuk menandakan azan itu dengan menggunakan memukul gong. Kalau di gong ini biasanya kita sama dengan menggunakan alat bantu, kayak alat bantunya itu tongkat untuk mengeluarkan bunyi. Untuk contoh lainnya ada yang bisa menyebutkan? Ya, Naswa silahkan. Kalian itu apa sih? Toleat itu yaitu alat musik yang hampir sama dengan suling. Berarti dia cara menghasilkan suaranya itu ditiup. Namun hanya ukuran panjangnya saja yang berbeda. Ukuran toleat lebih panjang daripada suling dan cara menghasilkan bunyinya juga hampir sama seperti suling, yaitu ditiup. Nah, dari contoh-contoh yang kita sudah bahas dan disebutkan oleh kalian tadi, dimana
Contoh-contoh sumber bunyi yang dihasilkan dari alat musik yaitu ada biola, ada maracas, ada gendang, ada suling, ada toleat, ada gong, dan ada kecapi. Di antara beberapa contoh yang sudah kita sebutkan tadi, masih adakah yang kalian bingung cara menghasilkan bunyinya bagaimana? Enggak lagi udah paham. Masih adakah kebingungan? Udah paham semua ya? Baiklah, kalau udah paham semua, nanti ibu akan memberikan tugas di rumah. Kalian boleh mencari contoh-contoh lain lagi yang bisa menghasilkan bunyi dan cara menghasilkan bunyinya. Silakan dikerjakan dan dibawa untuk pertemuan berikutnya. Ibu rasa cukup sampai di sini pembelajaran kita. Ada dari pembelajaran kita hari ini, siapa yang bisa menyimpulkan apa saja yang kita pelajari? Ya benar, pembelajaran kita hari ini mengandung contoh sumber bunyi antara lain alat musik. Pelajaran kita hari ini yaitu yang dimana cara menghasilkan bunyi, yang dimana bunyi itu sendiri adalah semua benda yang dapat menghasilkan bunyi dari contoh-contoh yang sudah kalian sebutkan tadi. Gimana, Ibu mau tanya gimana rasanya hari ini dalam pembelajaran kita? Apakah ada kesulitan? Ya tidak. Oh, bagaimana rasanya dalam pembelajaran kita hari ini? Nah, kalau Naswa? Ya senang. Baiklah, sebelum Ibu tutup pembelajaran kita hari ini, ada yang mau memimpin doa? Ya, kepada Naswa silahkan dipimpin doa. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Baiklah, Ibu akhir pembelajaran kita hari ini. Semoga kita bisa bertemu di pembelajaran berikutnya dengan keadaan sehat walafiat Ibu. Apabila Ibu ada salah kata, Ibu mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.